Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penciptaan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. Yang kedua, selama hidupnya manusia mengalami beberapa masa. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia adalah diangkat sebagai khalifah di muka bumi, diberikan bentuk yang terbaik, dilengkapi dengan perangkat yang menunjang, dan diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam. Bekal hidup manusia yang pertama, potensi jasmani, jasad yang membutuhkan makanan dan minuman serta memerlukan pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua, potensi akal yang memiliki tujuan untuk dapat memahami kehidupan dan melaksanakan tugas serta kewajiban. Yang ketiga, potensi ruh yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupannya lurus di dunia dan akhirat. Penyakit manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, penyakit hati. Penyakit hati terbagi dua, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, dan di surat lainnya, yaitu di surat Al-Muddatsir ayat 31. Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat akan merusak ilmu dan keyakinan seseorang. Contohnya adalah kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesesatan lainnya. Penyakit syahwat dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Pengertian syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, atau keinginan. Penyakit syahwat ini misalnya rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, mencari pujian, dan kemaksiatan lainnya. Penyakit manusia menurut Al-Quran yang kedua adalah penyakit jasmani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penyakit jasmani di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 61. Dan Allah juga menyebut penyakit jasmani dalam pembahasan haji, puasa, dan berwudu. Karena suatu rahasia yang tersembunyi yang sangat menakjubkan yang menjelaskan kepada kita keagungan Al-Quran. Doa adalah obat dari segala macam penyakit. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang sedang menimpa. Menurut hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib, doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Menurut hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Al-Quran adalah obat segala macam penyakit. Hal ini tertulis di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 82. Selain itu, penjelasan mengenai Al-Quran adalah obat segala penyakit juga dapat ditemukan di dalam surat Fussilat ayat 44. Anjuran berobat jika sakit menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berobatlah kamu karena Allah Ta'ala tidak menaruh sesuatu penyakit melainkan menyediakan obatnya, kecuali suatu penyakit yaitu penyakit tua. Dan setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu, berobatlah kamu. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merinci hukum berobat menjadi 3 keadaan, yaitu keadaan yang pertama menjadi wajib jika diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan. Keadaan yang kedua, berobat menjadi lebih utama jika diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti. Keadaan yang ketiga, berobat lebih utama jika ditinggalkan apabila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka lebih baik ditinggalkan agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Hukum berobat dengan barang yang haram. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya adalah haram. Berikut ini adalah dasar larangan pengobatan dengan barang yang haram. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dari Wa'il bin Hajar al-Hadrami bahwa Thariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tuak yang dijadikannya obat. Maka Nabi bersabda, itu bukanlah obat, tetapi penyakit. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ummu Salamah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Riwayat lain yaitu oleh Abu Daud dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tapi jangan berobat dengan yang haram. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah telah melarang memakai obat yang keji, yakni racun. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dilarang penggunaannya untuk pengobatan. Bahan yang pertama adalah bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan seperti najis, tuak, atau alkohol. Bahan yang kedua yaitu bahan yang dilarang secara khusus seperti besi panas dan racun. Diriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api. Akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai. Selanjutnya adalah pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Menurut Syafi'i, mengenai mantra, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang jelas dasar syariatnya. Pengobatan Islam harus sesuai tuntunan syariah sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya, dan tidak menggunakan bahan yang dilarang.
Metode pengobatan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk tentang cara mengobati diri beliau, keluarga, dan para sahabatnya, yaitu dengan obat yang tidak berupa campuran bahan kimia. Pengobatan ini memiliki unsur ilahiyah yang apabila terhubung dengan Allah, maka hati akan menjadi lebih kuat secara spiritual dan dapat menyembuhkan penyakit. Berikut adalah bahan-bahan alam yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu madu, kurma, tin, zaitun, delima, jahe, dan pisang. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.